Baik, Shalom. Mari membuka Alkitab dari Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Lukas pasal yang ke-13 ayat 6 sampai 9. Mari kita membacanya bersama-sama. Ya. Ya, kita baca sama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apakah ia hidup di tanah ini dan dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah ia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bicara pohon ara, kita tahu ya bahwa itu adalah pohon yang cukup besar ya, sejenis pohon beringin katanya, sangat besar. Daunnya juga sangat berguna, lalu buahnya juga sangat berguna. Lalu kalau kita melihat dulu juga usianya mungkin sampai 1000 tahun ya. Pohon ara itu usianya juga sampai 1000 tahun. Nah, jadi kita sangat tahu persis bahwa pohon ara itu adalah sesuatu yang sangat berguna, ya, sangat berguna. Nah, hanya di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk membicarakan tentang buah. Ya. Nah, kalau kita melihat rujukan-rujukan dari beberapa buku tafsir yang saya lihat, ya, rujukan pohon ara itu merujuk kepada Israel. Ya, merujuk kepada Israel. Nah, kalau saudara perhatikan juga di salah satu bagian kedatangan Kristus yang kedua kali itu, dijelaskan kepada kita bahwa salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus, lihatlah, jika pohon ara sudah bertunas, berarti waktunya sudah sangat dekat. Jadi dalam konteks itu pohon ara adalah Israel yang menjadi jamnya Tuhan. Ya, menjadi jamnya Tuhan untuk menunjukkan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, tetapi dalam konteks Lukas ini, kalau Anda melihat tadi, catatan di atas, tidak ada rujukan perumpamaan yang sama yang dicatat di dalam sinoptik di sini. Ya, hanya satu-satunya yang mencatatnya adalah Lukas. Ya, mungkin Anda tidak lagi menggunakan Alkitab teks ya. Kalau saya masih menggunakan Alkitab teks, dan saya masih bisa lihat di dalam Alkitab teks itu bahwa rujukannya tidak ada yang merujuk kepada Injil yang lain. Biasanya Injil sinoptik itu melihat bersama-sama ya, dan kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 13 ya, tidak ada rujukan yang bisa kita lihat untuk melihat bahwa pohon ara ini merujuk kemana, atau apakah kira-kira ada catatan di dalam Injil yang lain yang bisa kita lihat untuk mengembangkannya. Tapi ternyata dalam teks kita hanya Lukas yang mencatatnya, dan kita bisa melihat narasi ini menjadi narasi yang penting karena dikatakan itu perumpamaan. Jadi kalau dikatakan perumpamaan, berarti Yesus itu mengambil satu contoh ya, biasanya ya, dia mengambil satu contoh, lalu dia sedang menyerang sesuatu gitu ya, saudara ya. Ya, dalam arti dalam bagian ini yang mau ditegaskan kepada kita, perumpamaan ini adalah perumpamaan yang diarahkan oleh Yesus kepada apa yang akan dia tuju. Nah, pembaca pertamanya sudah tentu adalah Theophilus ya, yang membaca Injil Lukas itu. Pembaca pertamanya adalah Theophilus, lalu pembaca-pembaca yang lain akan membaca ini yang paling dekat. Lalu ada pembaca kedua, pembaca ketiga, dan sampai kepada kita yang menjadi pembaca, ya, pembaca teks itu sampai zaman ini. Nah, jadi kalau kita yang membaca teks pada zaman ini, berarti kita tinggal mengambil makna yang dimaksudkan dalam perumpamaan itu. Ya, kita tinggal mengambil makna yang dimasukkan dalam perumpamaan itu, karena teks itu
pada awalnya itu tidak ditujukan kepada kepada kita ya. Jadi kepada pembaca yang pertama yaitu Theophilus yang membaca Injil Lukas itu ya. Dan dikisahkan oleh Theophilus tentang pengajaran Tuhan Yesus ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ada beberapa catatan penting yang bisa kita lihat tentang perumpamaan pohon ara ini ya, Saudara ya. Mari kita lihat Alkitab kita. Dalam ayat yang ke-6, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Yang pertama, Yesus datang untuk Israel, dan Yesus tidak menemukan buah dari mereka. Ini yang mau dikisahkan, Saudara. Ya, jadi Yesus datang untuk Israel. Dia datang awalnya untuk menyelamatkan Israel. Tapi ternyata Israel yang menjadi harapannya. Nah, itu kata kuncinya ya. Yang menjadi harapannya tidak Tuhan temukan ada buah di sana. Karena di dalam konteks ayat 1 sampai dengan ayat 5 malah ada peristiwa di Galilea katanya yang cukup menakjubkan di sana. Coba Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang pertama, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Nah, ini sangat mengerikan, Saudara. Ya, kita bisa melihat bahwa sesuatu termasuk di di dalam penyembahan mereka juga mereka sudah sangat kacau. Ya kan? Sudah sangat kacau. Sudah sangat benar-benar tidak memuliakan Tuhan. Makanya Tuhan menarik perumpamaan ini dalam ayat 6. Makanya dimulai dengan kata lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Sebenarnya dia mau menyindir akhir dari ayat yang kelima di dalam Lukas pasal 13 itu ayat 5. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Sebenarnya ini kalimat peralihannya. Ya, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Nah, baru dia tarik perumpamaan itu. Bahwa ternyata aku datang untuk Israel itu, ternyata Israel itu tidak bertobat. Ya, jangankan buah yang kuharapkan, pertobatannya pun tidak. Nah, ini saudara, kata kunci yang mau dicatat dalam bagian ini. Nah, lalu bagi kita yang membaca teks ini sekarang, apa maknanya? Maknanya juga hampir sama mungkin. Kita udah berapa tahun menjadi Kristen, lalu sudah berapa tahun jadi hamba Tuhan, sudah berapa tahun jadi mahasiswa teologi. Kalau kita rujuk, bicara tentang pertobatan kita, bicara tentang buah kita. Kalau seandainya sang pemilik kebun itu datang, dikatakan ya, kebun anggurnya, ya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Kalau Tuhan mencari buah kita, kira-kira ada nggak buah yang dia lihat dalam hidup kita? Buah itu pasti bicara tentang perubahan hidup. Karena di dalam Alkitab itu yang namanya buah selalu dikaitkan dengan perubahan. Perubahan hidup kita. Ya, makanya dari pertobatan pasti orang akan menemukan buah di dalam. Dan saya mau berkata kepada saudara, berapa banyak buah yang kita hasilkan buat Tuhan? Adakah Tuhan menemukan buah itu? Kita para pembaca teks ini sekarang yang mengambil makna dari kebenaran yang perumpamaan Tuhan Yesus kepada Israel itu, ya kira-kira ada nggak buah yang kita temukan? Atau kita hanya memiliki pertobatan yang semu? Atau buah yang hanya sekali-sekali? Itu pun tidak terlalu manis, ya terlalu asam kadang-kadang, ya terlalu asam, terlalu tidak menarik, ya kadang-kadang buah itu tidak menarik, ya. Karena apa saudara? Adanya ketidakselarasan antara apa yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam mulut kita kadang-kadang tidak selaras. Ya, dan itu perlu saudara kita lakukan dalam hidup kita, bahwa keselarasan itu sangat perlu sekali. Ya, jika Anda mengunjungi YouTube channel saya yang saya naikkan dari eksposisi Bilangan pasal 20 tentang kematian Harun. Kenapa Harun mati? Ya, saya melihat saudara, salah satu penyebab Harun itu mati, dia tidak selaras dan tidak sepakat dengan Tuhan. Itu kata kuncinya. Ya. Dan termasuk juga Musa mati. Nanti kalau saudara melihat di Ulangan, kenapa dia mati? Sama. Kita bisa melihat ya bahwa ternyata saya bisa menemukan di sana. Kalau Tuhan sudah tidak lagi menemukan buah kita dan kita tidak lagi berguna di tengah-tengah dunia ini, ya itu yang saya lihat bahwa Tuhan itu akan mengakhiri semua perjalanan kita. Selesai sampai di situ. Ya, selesai sampai di situ. Nah, ini bagian yang pertama dari narasi ini yang bisa kita pelajari, bahwa Tuhan itu mencari buah kita. Lalu ayat yang ke-7,
Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Karena kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 13 ini, ya ini semua kisahnya ya, saudara, kisahnya mendekati tentang kematian Yesus itu. Coba lihat di sana, sudah 3 tahun dikatakan. Ya, aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Ya, tebanglah pohon itu. Nah, jadi artinya apa yang mau dikatakan oleh Tuhan? Kalau Israel itu sudah tidak berguna, sudah ditebang saja. Ya, Israel itu kalau sudah tidak berguna, sudah dipotong saja. Ya, karena tidak ada gunanya lagi. Nah, hal yang sama dengan hidup kita. Kalau kita sudah tidak ditemukan lagi buah dalam hidup kita, kata kuncinya cuma satu, tebang saja, selesai. Ya, selesai saudara, ditebang saja. Karena apa? Karena tidak ditemukan ada buah dalam hidup kita. Jadi buah itu penting. Ya, jadi jangan sampai sang pemilik kebun anggur itu berkata kepada kita, udah nggak berguna tuh pohon aranya, tebang aja gitu. Nah, kalau Tuhan melihat hidup kita sama, kalau hidup ini udah nggak berguna, saudara, udah nggak ada gunanya kita lagi ada di tengah-tengah dunia ini. Ya, kita ini hanya apa? Hanya orang-orang yang memadatin penduduk di dunia ini saja. Makanya kalau saudara melihat, kadang-kadang saya melihat saudara, ini lepas dari apa namanya, dari persepsi yang lain, saya kadang-kadang melihat bahwa pandemi yang Tuhan kasih itu adalah pandemi untuk menghukum dunia ini. Ya, menghukum dunia ini. Ya, dalam arti saya bisa melihat bahwa pandemi ini menjadi pandemi di mana Tuhan mengizinkan sesuatu yang begitu keras terjadi dalam dunia ini untuk mengingatkan kita betapa pentingnya ya menghasilkan buah karena mengingat waktu yang begitu singkat saja. Tadi Desi bilang badai seroja itu bertahan berapa jam di sana. Ya, dan kata kunci yang kita lihat, coba lihat. Apa yang dikatakan oleh Desi? Kata kunci. Kenapa? Tidak ada lagi pengharapan yang bisa diandalkan dalam hidup ini. Nah, makanya saudara, satu-satunya cara adalah hasilkan buah. Ya, karena Tuhan katakan, aku akan menebangnya. Kalau tidak menghasilkan apa-apa, aku akan menebangnya. Bagian yang ketiga, yang terakhir. Mari kita lihat di dalam bagian ini. Jawab orang itu, Tuhan biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bagian yang ketiga adalah Tuhan itu memberi kesempatan kepada Israel itu. Untuk apa? Untuk bertobat. Ya, Tuhan itu memberikan kesempatan untuk Israel bertobat. Tuhan itu tidak bisa memungkiri bahwa Israel itu adalah bangsa pilihannya. Makanya di dalam bagian itu dikatakan Tuhan beri kesempatan katanya. Mungkin. Nah, itu kata mungkin di sana ya saudara ya. Yang dipakai di situ adalah kata mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Coba lihat di sana. 1 tahunnya Tuhan itu sangat panjang sekali. Sabar menunggu Israel itu. Bahkan dalam perhitungan 70 kali 7 masa yang ada dalam kitab Daniel pasal 9. Mulai dari ayat 27 sampai sekian itu saudara. Catatannya sudah berakhir, tinggal menunggu 1 kali 7 tahun saja. Tapi menjadi waktu yang sangat panjang sekali. Ya kan? Sangat panjang sekali. Bahkan sampai di zaman Yesus pun kita bisa melihat ini menjadi waktu yang sangat panjang juga. Tuhan hanya menunggu apa? Mana tahu dia masih berbuah lagi. Kalau tidak katanya, tebanglah dia. Dalam penantian buah itu, Tuhan sudah mengalihkan kasih karunia itu kepada siapa? Kepada kita gereja-gereja Tuhan. Kepada kita orang percaya. Tuhan sudah mengalihkannya. Ya, tadinya Israel satu-satunya yang menjadi tujuannya Tuhan datang ke dalam dunia ini. Tapi saudara lihat di sana. Karena ketidakpercayaannya, karena dia disalibkan oleh orang Israel, maka terbukalah kasih karunia itu bagi kita. Dan sama halnya juga. Ya, dia adalah bangsa pilihan daripada Tuhan itu. Kita juga adalah bagian dari bangsa pilihan itu. Karena dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9-10 dikatakan kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat rajani, umat kepunyaan Tuhan. Dan itu merujuk kepada gereja saudara. Dan kita bisa melihat bahwa sesungguhnya hal yang sama yang Tuhan nantikan dari kita juga. Ya, adalah buahnya kita. Jadi mari saudara berbuah di tengah-tengah dunia ini. Jangan asik dengan persoalan-persoalan dunia yang menjemukan itu. Jangan asik dengan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup ini. Tapi marilah kita menggunakan waktu-waktu kita sebaik mungkin untuk melayani dia.
untuk memberi buah kita, dan untuk memberikan segalanya bagi kita. Aplikasi apa yang kita tangkap dari pelajaran pohon ara yang tidak berbuah ini? Ya, aplikasinya sederhana. Yang pertama, saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan senantiasa melihat buah kita. Dia mau buah. Yang kedua, kalau tidak berbuah, Tuhan itu memberikan kesempatan untuk berbuah. Yang ketiga, kalau tidak berbuah lagi, maka kita akan dipotong. Kita akan kehilangan kesempatan. Saya tidak berkata kita kehilangan keselamatan, tetapi kita kehilangan kesempatan untuk menghasilkan mahkota. Demi mahkota yang akan nanti kelak kita raih dalam kerajaan surga itu. Dalam pertemuan kita, ya kan? Dalam pertemuan kita, dalam pesta perkawinan anak domba itu, kita tidak melihat ada mahkota yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya saudara, berbuahlah supaya saudara mendapatkan mahkota itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Biar kami terus berbuah, karena kami tahu buah kami penting. Dan buah kami menentukan iman kami, menentukan pertobatan kami. Dan biarlah itu Tuhan lakukan buat setiap kehidupan kami, supaya Engkau dimuliakan di atas segalanya. Terpujilah Engkau, jamah hati pikiran kami semuanya. Baik hamba yang sudah menjelaskan, dan saudara-saudara yang mendengarkan. Biar firman ini menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan memberkati kami semuanya. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.